Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 476. Tang Yi mengikuti Wang Zongyao ke istana kota. Wang Zongyao memimpin melalui berbagai arai larangan istana, dan setelah melewati berbagai penjaga ketat, ia berhasil memasuki istana kota. Saya harus mengatakan bahwa para penjaga di istana dalam masih sangat ketat, hanya ada 3 larangan, dan setelah larangan itu berlalu, ada orang kuat khusus di istana dalam untuk menjaga gerbang. Ada juga 3 gerbang. Penjaga gerbang pertama adalah 10 panglima perang. Penjaga gerbang kedua adalah 10 kaisar perang. Cara ketiga adalah memiliki orang kuat dengan tingkat panglima perang duduk di kota. Dapat digambarkan sebagai dijaga ketat. Istana tengah sudah di kota Jiuji, kantor utama Sifu, dapat dikatakan sangat aman, tetapi ada begitu banyak pertahanan. Dapat dilihat bahwa Sifu sangat mementingkan pemerintahan dalam. Setelah memasuki istana batin, Tang Yi awalnya memiliki berbagai harapan, berbagai imajinasi, berbagai kegembiraan, dan menebak seperti apa istana bagian dalam. Tapi, ketika dia benar-benar melihat seperti apa bentuk pemerintahan dalam, dia sedikit kecewa. Letak istana bagian dalam dan istana bagian dalam sebenarnya sama dengan istana bagian luar dan 8 istana, apakah itu arsitektur atau perencanaan, semuanya persis sama, kecuali bahwa skala istana beberapa kali lebih besar, dan ada lebih banyak bangunan. Dan karena terlalu besar dan terlalu luas, tampaknya agak sepi, dan tidak ada murid batin yang dapat dilihat di jalan sama sekali. Sepertinya imajinasi hanyalah imajinasi, dan masih ada kesenjangan besar dengan kenyataan, dan rumah tengah tidak seisterius imajinasi. Melihat Tang Yi menunjukkan ekspresi kecewa, Wang Zongyao hanya bisa merasa sedikit lucu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya terus berjalan membawa Tang Yi pergi jauh ke istana besar di tengah-tengah istana dalam. Istana besar ini umumnya sama dengan istana-istana lain di luar istana, bahkan dengan ukuran yang sama, yang membuat Tang Yi tidak bisa menahan muntah. Semua di dalam, semua tempat pengambilan keputusan tertinggi di barat, sebenarnya dan di luar rumahnya sama, apakah ini konyol? Tentu saja, tidak masalah jika itu konyol, kenyataannya seperti ini, Tang Yi tidak dapat mengubah apapun. Setelah berjalan sekitar setengah jam dengan Wang Zongyao, dia akhirnya datang ke istana pusat istana tengah, dan kemudian menuju ke istana ini di bawah kepemimpinan Wang Zongyao. Apa yang membuat Tang Yi sangat bingung adalah bahwa setelah berjalan begitu lama, dia datang ke istana pusat dari gerbang kota. Selama periode ini, dia bahkan tidak bertemu dengan seorang murid di istana dalam. Ini juga menakjubkan. Apakah ada terlalu sedikit murid di rumah batin? Memasuki istana pusat, membuat 7 belokan dan 8 belokan, Tang Yi akhirnya datang ke aula utama di bawah kepemimpinan Wang Zongyao. Ketika dia datang ke aula utama, dia baru saja memasuki aula utama dan melihat bahwa sudah ada 6 sosok berdiri di aula utama. 6 tokoh Taois memiliki 3 yang Tang Yi kenal, mereka utusan khusus Xiang Tianhe, Zheng Lian Zheng En dan Chu Wengxuan. Ketika datang ke aula utama, tampaknya orang setengah baya melaporkan sesuatu, dan tampaknya para pejabat tinggi dari rumah dalam berbicara tentang sesuatu. Melihat bahwa orang-orang setengah baya melaporkan, tampaknya mereka berbicara tentang hal-hal penting. Wang Zongyao membuat gerakan isyarat ke Tang Yi untuk tetap diam dan membawa Tang Yi ke samping, mereka diam-diam menunggu manajemen puncak untuk menangani masalah sebelum pergi melapor. Meskipun keduanya berdiri di pintu aula utama, itu agak jauh dari posisi gedung tinggi di dalam, tetapi Tang Yi telah membuka pintu 6 roh, dan telinganya abnormal sensitif. Suara-suara itu semua terdengar jelas. Saya melihat suara dialog di dalam, perlahan datang. Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu, tampak sangat megah, berdiri di posisi utama, dan dikelilingi oleh beberapa utusan, itu sepertinya harus menjadi wakil ketua.
Tang Yi mendengar, dia dengan anggun bertanya. Yuelan, benarkah yang kau ucapkan? Anak muda itu sangat kuat. Kekuatan yang ada di Blue Moon City Anda benar-benar musnah. Pria parubaya yang dipanggil Yuelan itu menundukkan tangannya sedikit dan dengan hormat berkata. Bawahannya sangat benar, dan sama sekali tidak ada yang dilebih-lebihkan. Sebagai kepala cabang Blue Moon City, saya prihatin dengan kekuatan di kota dan apa yang terjadi. Tentu sangat prihatin, hanya beberapa hari yang lalu, Korps Serigala Mercenari Kota Blue Moon Kota diserang. Kecuali kepala mereka yang jauh dari stasiun yang tersisa, semua anggota lain dari resimen, total puluhan ribu, dibantai habis sendirian oleh seorang pemuda itu. Markas Korps Serigala Mercenari Sky juga hancur, dan semua berantakan. Darah dan mayat di tanah berserakan, semua bangunan hancur, ini adalah bawahan ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri, bawahan saya juga merasa kaget dan merasa bahwa insiden itu penting, jadi saya datang ke markas besar untuk melaporkannya. Wolf Sky Mercenary Corps. Pemilik cabang Blue Moon City. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi, yang mendengar kata-kata pejabat senior, sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa pemilik kantor cabang Blue Moon City benar-benar datang ke markas untuk melaporkan. Tapi coba pikirkan sedikit. Tang Yi berpikir ini normal, dan tidak normal untuk melaporkannya. Sifu adalah penguasa wilayah barat. Seluruh wilayah barat berada di bawah kendali dan pengawasan wilayah barat. Hal sebesar itu terjadi di kota Lanyu. Kekuatan sekuat itu dihancurkan. Sungguh aneh Sifu tidak tahu atau melaporkan. Pada saat ini, kepala pemerintah cabang Blue Moon City datang ke kantor pusat untuk melapor. Ini juga hal yang normal. Pada saat ini, setelah mengonfirmasi masalah itu lagi dari mulut Yuelan, kepala cabang kota Bulan Biru, wakil pria di platform tinggi aula utama sedikit mengernyit, dan kemudian berkata, bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi ini terlalu aneh, bocah 15 tahun atau 6 tahun akan sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan kekuatan peringkat Zonzong. Yang sulit dipercaya. Yah, wakil presiden Tuhan mengatakan itu memang sangat aneh dan mengejutkan, tetapi ini memang benar, dan tidak hanya orang-orang di cabang kita yang melihatnya, bahkan para pejuang dari Blue Moon City, juga melihatnya. Yuelan masih berkata dengan tampilan yang luar biasa. Jelas kejadian ini juga mengejutkannya. Aneh. Sebenarnya, saya pikir tidak apa-apa. Jika sebelum Dabi, saya mungkin berpikir ini sangat aneh, tetapi setelah Dabi, setelah melihat kekuatan Tang Yi, saya tidak berpikir Yuelan apa yang dikatakan kepala cabang itu aneh, seorang bocah lelaki berusia 15 tahun yang membunuh puluhan ribu tentara bayaran. Apakah ini juga hal yang mungkin? Oh ya, kalahkan utusan khusus kami, Tang Yi, dia juga berusia 15 atau 6 tahun, yang merupakan kebetulan, kata Xiang Tianhe sambil tersenyum. Oh. Setiap hari saya mendengar Anda mengatakan bagaimana Tang Yi, betapa kuatnya, dan namanya tersebar di seluruh pemerintahan dalam. Saya semakin ingin tahu tentang siswa asing ini. Tang Yi, saya benar-benar ingin melihat Anda segera. Wakil kepala berkata dengan beberapa harapan. Chapter 477. Melihat bahwa wakil raja begitu mengharapkan, utusan Xiang Tianhe tersenyum dan berkata, wakil raja memanggil Tang Yi. Ketika Anda melihatnya, Anda akan tahu betapa baiknya dia. Baiklah. Wakil kepala itu mengangguk. Memang, Tang Yi tidak buruk kecuali untuk emosinya. Tentu, emosinya sebenarnya tidak buruk. Pria kuat mana yang tidak sombong? Jadi aku masih sangat mengaguminya. Utusan Gong Lian Seng juga ada di samping. Membanggakan. Saya mendengar bahwa Chunan, keponakan kecil saya di keluarga Chu, sering berlari ke Tang Yi akhir-akhir ini. Tampaknya dia juga terkesan dengan pesona Tang Yi. Anda tahu bahwa anak Chunan biasanya sangat visioner dan yang mengejarnya ada banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Pada saat ini, bahkan dia telah menyukai Tang Yi, yang menunjukkan betapa baiknya Tang Yi.
Jika aku bisa, aku sangat berharap bahwa mereka berdua akan menikah, jadi keluargaku Chu dan Tang Yi, juga bisa memiliki pernikahan yang indah. Kata Chu Wengsuan sambil tersenyum. Ketika beberapa utusan lainnya mendengarnya, mereka tiba-tiba tampak waspada. Tinggi, Chu Wengsuan sangat tinggi. Adalah pembunuh besar untuk menggunakan wanita untuk merayu dan menggunakan wanita untuk mencari syarat. Jika keluarga Chu berhasil, Chu Nan benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tang Yixi, maka Tang Yi tidak akan pergi ke keluarga Chu ketika dia tiba. Bahkan jika orang lain iri, bahkan jika mereka sangat ingin bakat Tang Yi, maka tidak ada alternatif. Trik ini benar-benar terlalu tinggi, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya sebelumnya. Pada saat ini, setelah mendengar Chu Wengsuan mengatakan sesuatu dengan bangga, beberapa utusan lainnya menjentikkan pahanya, menyesal tidak mencoba lebih awal, dan wajah mereka sangat jelek. Tentu saja, meskipun sedikit terlambat, tetapi setelah mengetahui hal ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa membiarkan orang-orang dari keluarga Chu pergi ke angin dan hujan, mereka harus bertindak sesegera mungkin, jika tidak biarkan keluarga Chu berhasil. Jika orang-orang dari keluarga Chu berhasil, maka bakat Tang Yi akan jatuh ke tangan keluarga Chu. Beberapa utusan segera mulai dengan cepat memikirkan tindakan balasan di hati mereka, memikirkan orang-orang muda dalam keluarga yang belum menikah, dan jika demikian, mereka harus segera menghubungi mereka dengan Tang Yi. Mendengar utusan khusus Chu Wengsuan, di sisi lain, seorang lelaki tua berkata dengan jijik. Saudaraku Chu, saya pikir bahkan jika keponakan Anda lari ke Tang Yi, itu juga merupakan lari putih, ia seharusnya tidak menonton pantas keponakan Anda. Saya pikir Anda harus tahu, apa hubungan antara Tang Yi dan keluarga Wang saya. Jangan bersembunyi dari semua orang, biar keluarga saya dan Tang Yi memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Anak-anak itu benar. Menurut pendapat saya, mereka berdua adalah pasangan yang sempurna. Saya pikir jika Tang Yi ingin menikah, itu juga akan dinikahkan dengan biar putri saya, dan dia tidak akan jatuh cinta dengan orang lain. Kata-kata pria tua itu tidak tergesa-gesa, mulutnya selalu memiliki senyum tipis. Dari kata-kata itu, jelas bahwa dia sangat percaya diri pada Tang Yi. Dari kata-kata pria tua itu, jelas bahwa dia dapat didengar dari keluarga Wang. Saudara Wang, ini terlalu penuh kata-kata. Berhati-hatilah bahwa Tang Yi diculik oleh keluarga Chu saya. Chu Wengsuan berkata dengan tidak menyenangkan. Tidak, saya percaya pada karakter Tang Yi, dan saya percaya visi Zhong Yao. Tang Yi memiliki kesan yang baik tentang keluarga Wang saya. Keluarga Wang kami juga sangat baik untuk Tang Yi. Bahkan jika beberapa dari Anda kelelahan, Tang Yi tidak akan mengikutimu. Orang tua dari keluarga Wang berkata dengan sangat percaya diri. Chu Wengsuan mendengus dingin, tidak dapat disangkal. Saudara Wang cukup percaya diri pada Tang Yi, tapi mari kita tunggu dan lihat. Saya sangat optimis tentang Tang Yi, dan saya tidak akan membiarkannya pergi, kata Gonglian Seng Envoy. Oh, maka semua orang akan bersaing dengan baik, dan aku sangat optimis tentang Tang Yi. Tidak peduli apa, selama ada kesempatan, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan Tang Yi. Xiang Tianhe juga berkata. Melihat bahwa semua utusan membual seorang murid pemerintah asing, mereka merampok kulit kepala mereka untuk seorang murid pemerintah asing, bahkan mengabaikan apa yang mereka laporkan kepada mereka, dan juga meniadakan remaja yang menakutkan dalam laporan mereka, kepala cabang Yuelan sedikit tidak puas. Tiba-tiba berkata, murid di provinsi lain sangat kuat. Sebenarnya membuat utusan begitu dihargai. Dan, bisakah dia lebih kuat daripada anak laki-laki yang muncul di Blue Moon City saya? Ketahuilah bahwa di Blue Moon City pria muda yang membunuh tingkat Zonzong yang kuat, dan sejauh yang saya tahu, cara pemuda itu juga menakutkan, dan dia bisa membekukan orang menjadi es dengan lambaian tangannya.
Keluar, jarak puluhan meter tiba-tiba tanah longsor dan retak magma bergelombang, ngeri seperti ini, para murid pemerintah asing lebih kuat daripada pemuda itu. Tang Yi di rumah asing kita ini memang lebih baik daripada remaja yang kamu gambarkan. Memang benar, remaja yang kau deskripsikan baru saja membunuh sekte perang, dan satu langkah Tang Yi dapat melukai 3 utusan kami, jika bukan sarana mencoba yang terbaik bertahan, mungkin yang satu itu akan membunuh kita bertiga. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah sepertinya Tang Yi tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia mengalahkan kita bertiga tanpa semua kekuatannya. Apakah kamu mengatakan bahwa itu tidak baik? Dibandingkan dengan pemuda yang muncul di Blue Moon City-mu, apakah jauh lebih kuat? 3 utusan Xiang Tianhe, Gong Liansheng dan Chu Wengxuan mengatakan satu demi satu. Orang tua di sisi Wang tidak pergi untuk melihat orang-orang lain di dinasti Tang, dia tidak bermain dengan Tang Yi, dan dia tidak tahu kekuatan seperti apa Tang Yi. Namun, untuk bakat dan perbuatannya, dia mulai berbicara di sini, tetapi saya sering mendengar, saat ini dia juga berkata. Kekuatan dan bakat Tang Yi memang sangat bagus. Menurut Zhong Yao, para kandidat dari distrik utara datang ke kota Jiuji kali ini untuk berpartisipasi selama ujian masuk, ia diserang oleh pencuri menelan. Pencuri menelan lebih kuat daripada orang kuat di pihak kita. Situasinya genting, tetapi Tang Yi, yang merupakan kandidat pada saat itu, menonjol, seseorang memusnahkan 90% dari kekuatan pencuri yang menelan, dan akhirnya membunuh pemimpin, dan menyelamatkan seluruh distrik utara dan orang kuat kami di rumah barat. Kekuatan ini memang sangat luar biasa. Dan jika aku ingat dengan benar, dia hampir 16 tahun sekarang. Pada usia ini, dia memiliki kekuatan yang kuat. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak Tang Yi dalam beberapa tahun. Aku tidak bisa membayangkan berapa tinggi yang akan dia capai di masa depan. Mendengarkan beberapa utusan orang dewasa, murid asing Tang Yi memang kuat. Saya tidak berharap Jiangsan memiliki orang-orang berbakat untuk keluar. Kami di Sifu sekarang dapat memiliki orang yang sangat berbakat. Ini benar-benar sebuah berkah bagi saya di Sifu. Pemimpin cabang Blue Moon City Yuelan berkata dengan emosi. Batuk. Di kejauhan, ada suara batuk di pintu masuk aula tengah. Chapter 478. Batuk. Tang Yi terbatuk, keluar dari sudut, dan berjalan menuju platform tinggi aula tengah. Setelah mendengarkannya selama beberapa menit, Tang Yi tidak bisa mendengarnya lagi, dan itu sedikit membuat melayang, dan semua utusan memujinya ke langit, dan membuatnya merinding. Jika dia mendengarkan lagi, Tang Yi merasa bahwa dia benar-benar akan besar kepala dan melayang ke surga. Pada akhirnya, Tang Yi memilih untuk tidak mendengar dan berjalan keluar langsung menuju utusan dan wakil kepala. Tentu saja, Wang Zongyao tidak memiliki telinga Tang Yi yang sensitif. Tentu saja, dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang dewasa di aula tengah. Tiba-tiba dia melihat Tang Yi berjalan keluar, dan dia juga menuju ke aula utama. Wang Zongyao tiba-tiba tertegun sejenak, dan jantungnya berdegup kencang karena terkejut. Khawatir bahwa Tang Yi bergegas ke tingkat tinggi, dan mengganggu urusan pejabat tinggi, tiba-tiba, Wang Zongyao bergegas maju untuk menghentikan Tang Yi. Namun, itu sudah terlambat ketika Wang Zongyao bergerak, Tang Yi sudah muncul dalam visi sekelompok pejabat tingkat tinggi, dan dia berjalan menuju platform tinggi. Tak berdaya, Wang Zongyao harus menyerah dan berjalan bersama Tang Yi. Tentu saja, dia tidak terlalu pesimis. Ketika dia ingin datang, dengan bakat Tang Yi, dan itu dipanggil oleh manajemen senior, bahkan jika Tang Yi mengganggu diskusi tingkat tinggi, dia tidak akan menghukum Tang Yi terlalu banyak dan mungkin hanya akan memarahi 1 atau 2 kata. Namun, meski begitu, Wang Zongyao masih menyalahkan Tang Yi di dalam hatinya, merasa bahwa Tang Yi terlalu impulsif, terlalu tidak sabar, dan sedikit gegabah. Di bawah paparan proaktif Tang Yi dan Wang Zongyao berjalan perlahan menuju pejabat senior Sifu, dan segera mendatangi mata para pejabat senior.
Tang Yi, kamu di sini. Wakil ketua aula dan semua pejabat tingkat tinggi mendengar batuk dan kemudian melihat sosok Tang Yi. Mereka semua sangat senang dan sangat bahagia. Ketika saya melihat Tang Yi, tatapan melintas di mata wakil raja. Pada saat ini, Wang Zongyao memberikan penghormatan kepada semua pejabat tingkat tinggi, dan kemudian memperkenalkan Tang Yi. Tang Yi, saya akan memperkenalkan kepada Anda, ini adalah wakil gubernur rumah barat kami, Tuan Huang Qingchuan, ketiganya Anda adalah utusan khusus Gong Lianseng, utusan Xiang Tianhe dan utusan Chu Wengxuan. Anda harus tahu mereka bertiga, dan yang ini adalah ayah saya Wang Tianrong. Yang terakhir berdiri di sebelah Anda, apakah kepala cabang dari cabang kota Bulan Biru, kepala cabang Bulan Biru. Murid Tang Yi, bertemu dengan wakil presiden Huang, bertemu dengan utusan-utusan khusus, dan bertemu dengan kepala cabang Yuelan. Setelah mendengarkan perkenalan Wang Zongyao, Tang Yi memberi hormat satu demi satu secara bergantian, dengan penuh hormat. Wakil Presiden Huang mengangguk puas dan tersenyum, Tang Yi, Anda dapat menghitung. Setiap kali saya mendengar desas-desus Anda di pemerintahan pusat, dan setiap kali utusan khusus memuji Anda, saya sangat ingin tahu dan ingin melihat Anda sangat banyak. Di satu sisi, lihat bagaimana Anda, dan lihat apakah Anda jenius seperti yang dikatakan semua orang, dan melihat hari ini, saya benar-benar sangat puas, Anda benar-benar baik, sungguh jenius di West House kami yang jarang dilihat selama berabad-abad, merupakan berkah bagi kami untuk memiliki bakat seperti Anda untuk memasuki sifu kami. Wakil Presiden Huang sebenarnya tidak sopan. Dia benar-benar sangat puas dengan Tang Yi. Dia benar-benar merasa bahwa Tang Yi sangat baik dan memuji Tang Yi dengan tulus. Lagi pula, apa kekuatan Wakil Presiden Huang? Itu 100 kali lebih kuat daripada 3 utusan khusus, tetapi yang kuat dari tingkat Zunzun. Namun, ketika dia melihat Tang Yi hari ini, Wakil Lord Huang tiba-tiba menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kekuatan Tang Yi sama sekali. Dia tidak bisa melihat dengan tepat apa kelas Tang Yi, yang mengejutkan Wakil Presiden Huang. Zun tidak bisa melihat kekuatan seorang murid asing. Bukankah ini cukup mengejutkan? Dalam kasus Lord Huang Fufu ingin datang, dengan latihan kultivasinya, bahkan jika Tang Yi memiliki harta tersembunyi untuk kultivasi, maka dari nafas dan beberapa tindakan, ia masih bisa melihat latihan kultivasi Tang Yi, tetapi sekarang benar-benar tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan atau napas apapun dari Tang Yi. Tang Yi terlihat seperti orang biasa, yang terlalu aneh. Satu-satunya kemungkinan adalah kekuatan Tang Yi sangat kuat, dan bakatnya sangat tinggi, oleh karena itu, Wakil Master Huang tidak dapat melihat melalui kekuatan Tang Yi. Apa yang sebenarnya tidak disangka Huang Fufu adalah Tang Yi yang kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga orang tidak bisa melihat levelnya. Tang Yi hanya tingkat Zonzong, dan Huang Fufu adalah tingkat Zunzun. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Jika dalam kondisi normal, Huang Fu pasti akan melihat tingkat Tang Yi. Dan alasan mengapa Wakil Presiden Huang tidak melihat nilai Tang Yi bukan karena Tang Yi terlalu kuat, tetapi karena Tang Yi memiliki sistem God of War. Dengan sistem God of War, belum lagi prajurit tingkat Zunzun, bahkan prajurit tingkat lebih tinggi, tidak bisa melihat tingkat Tang Yi sama sekali, dan bahkan di seluruh benua Paladin, tidak ada yang bisa melihat tingkat Tang Yi. Karena itu, Huang Fufu tentu saja tidak bisa melihat pangkat Tang Yi. Tuan Huang, Wakil Presiden Istana, memujinya, para murid tidak begitu baik. Selain itu, Tang Yi kian dengan rendah hati berkata, sebenarnya, para murid sudah lama berada di sini, dan melihat orang dewasa sedang berdiskusi, saya tidak ingin mengganggu, jadi saya berdiri dan menunggu di samping. Agar tidak menyela semua orang dewasa. Jangan sembunyikan orang dewasa, para murid membuka pintu 6 roh di Duigong. Pengetahuan ini sangat sensitif.
Semua kata-kata yang orang dewasa katakan di aula, aku telah mendengar semua di kejauhan. Orang-orang dewasa benar-benar memuji murid-murid mereka ke langit, batuk, para murid merasa agak canggung, mereka merasa sedikit malu, dan kemudian mendengarkannya, mungkin para murid akan besar kepala dan melayang. Jadi, disinilah saya datang untuk menyapa dengan orang dewasa Anda. Ketika berbicara tentang membuka pintu Liuling, Tang Yi sengaja menghilangkan beberapa detail, dengan sengaja tidak mengatakan bahwa Liuling membuka beberapa roh, jika tidak, jika dia memberitahu para senior bahwa dia sepenuhnya terbuka, saya khawatir para senior akan terkejut lagi. Ada pujian lain, yang tidak ingin dilihat Tang Yi, dia tidak ingin bulu angsa itu rontok. Jadi begitu. Ternyata kamu sudah lama sekali dan kamu mendengar percakapan kami, haha. Wakil Presiden Huang membeku sesaat, lalu tiba-tiba tertawa, wajah tua yang megah itu langsung menjadi seperti orang tua yang baik. Chapter 479. Beberapa utusan saling melirik, tertawa. Orang-orang yang baru saja memuji Tang Yi, bukan. Ternyata Tang Yi keluar karena pujian mereka. Wang Zongyao membeku sesaat, dan kemudian dia langsung memahaminya. Dia mengatakan bahwa Tang Yi seharusnya tidak bersikap kasar, dan bahwa dia tidak akan datang ke sini tanpa mengatakan aturan. Ternyata dia datang karena dia mendengar pembicaraan para pejabat senior Gedung Barat keluar karena mereka tidak bisa mendengarkan lagi. Sebelum itu, sedikit kesalahpahaman tentang Tang Yi. Tetapi ketika semua orang tertawa dan tertawa seperti bola, Tang Yi berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya, dan berkata kepada Wakil Presiden Huang, selain itu, Wakil Presiden Huang, murid itu memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Oh, ada apa? Tanya Huang Fufu. Dikatakan bahwa Tang Yi melirik Yu Yuelan, penguasa cabang Blue Moon City, dan kemudian menoleh, dengan serius berkata, Wakil Tuan Huang Qi, sebenarnya penguasa cabang biru Yu Yue, pemimpin cabang biru Yu Yue. Bocah itu menyebutkan. Bocah yang membunuh Korps Serigala Mercenary Sky dan menewaskan puluhan ribu orang di Korps Serigala Mercenary Sky adalah murid. Apa? Itu kamu. Sebenarnya kamu. Mendengar kata-kata Tang Yi, semua yang hadir memandang Tang Yi dengan heran, sedikit tidak bisa dipercaya. Iya, itulah yang dilakukan para murid. Tang Yi mengangguk dan berkata dengan jujur, meskipun tampaknya kejam untuk melakukannya, pada kenyataannya, para murid memiliki alasan, dan kali ini bahkan jika orang dewasa tidak memanggil para murid akan menemukan waktu untuk bertemu dengan orang dewasa, dan kemudian akan ada beberapa hal untuk dibicarakan dengan orang dewasa, termasuk pembantaian Korps Serigala Mercenary Sky, termasuk hal-hal yang tidak diketahui orang dewasa, dan para murid akan melapor kepada mereka satu per satu. Kemudian, di bawah mata semua orang yang terkejut, Tang Yi berbicara tentang masalah ini. Dari Tang Yi dan tentara bayaran langit-langit menyatukan keluhan mereka, untuk para murid yang menyamar mengambil ujian masuk, memasuki tanah suci Xiaoji untuk mencari darah Roh Kudus, kemudian kehubungan antara resimen tentara bayaran langit-langit dan Tiantianmen, dan kemudian berbicara tentang Tang keluarga Yi hancur, satu persatu, perlahan-lahan menceritakan. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Yi, semua orang yang hadir kaget, dan luar biasa, semuanya akhirnya mengerti mengapa Tang Yi ingin membunuh Wolf Sky Mercenary Corps dan mengapa dia ingin membunuh Wolf Sky. Resimen tentara bayaran, membantai puluhan ribu seni bela diri. Saya juga mengerti mengapa Tang Yi kembali terlambat ketika dia berada di pemerintahan asing. Ternyata ada alasan seperti itu. Ternyata banyak hal yang tidak diketahui terjadi di bawah mata mereka. Tang Yi, artinya, selama ujian masuk, kamu membunuh tim Tiantianmen yang menyamar. Lalu secara tidak sengaja membangkitkan kembali Sein Zuokyu kuno. Apakah dia melarikan diri? Utusan Xiang Tianhe membelalakkan matanya dan memastikan dengan tidak percaya. Iya. Tang Yi mengangguk.
Para murid yang melahap Tianmen mengaku bahwa mereka melahap Tianmen dan Wolf Sky Mercenary Corps, serta para perampok yang menelan langit dari luar domain. Mereka semua berasal dari kekuatan yang sama. Apakah ini cabang dari perkembangan kekuatan ini? Gonglian Seng Envoy juga terkejut. Ya. Tang Yi mengangguk lagi. Keluarga Tang dimusnahkan oleh sekelompok pria berbaju hitam. Korps Mercenary Wolf Sky telah membencimu. Kau pikir mereka yang melakukannya, jadi mereka pergi ke Wolf Sky Mercenary Corps untuk membalasnya. Utusan khusus Wang Tianrong juga mengerutkan kening. Iya. Tang Yi mengangguk lagi. Ketika Anda kembali, Anda juga disergap oleh tim yang dikirim oleh Tianmen. Dan rumah batin kami memiliki penyamaran untuk menanggapi tim ini dan mengungkapkan keberadaan Anda kepada tim ini. Dan di bawah penutup Tianmen adalah Master Istana Qiang. Tanya Chu Wengxuan. Ya, ini masalahnya. Aku juga telah mengambil token murid Tianmen dan penguasa dari Istana Jauh yang menyamar. Tang Yi menganggukkan kepalanya, mengambil token dari ransel sistem, dan menyerahkannya ke tangan Xiang Tianhe dan utusan. Dia melirik Tianhe dan kemudian menyerahkan token ke tangan Huang Fufu. Setelah mendapatkan token, Wakil Presiden Huang dengan hati-hati mengamati satu atau dua. Kemudian, dia menutup alisnya dengan rapat, menutup mulutnya, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah lama, Wakil Presiden berkata, masalah ini sangat penting. Ini harus menjadi tuan rumah, dan tuan rumah akan memutuskannya. Terima kasih Tang Yi untuk mengangkat masalah ini. Kalau tidak, kita benar-benar tidak tahu bahwa musuh berada di bawah mata kita. Sebenarnya ada kekuatan besar yang melakukannya, dan bahkan mengirim penyamaran untuk mencuri harta rumah barat saya. Selain itu, mengenai Tang Yi, keluarga Tangmu hancur, aku harap Tang Yi tidak akan terlalu sedih. Sekarang kamu adalah bagian dari Shifuku, selama kamu membutuhkannya, kami akan membantu kamu menemukan pembunuhnya. Keluar. Terima kasih Wakil Presiden Huang, murid itu tidak tahu apa-apa tentang musuh, dan dia juga mencari bantuan dari Shifu. Jika Wakil Presiden Huang dapat membantu penyelidikan, tolong bantu muridnya menemukan si pembunuh dan balas dendam. Wakil Presiden Huang belum berbicara, dan tiba-tiba utusan khusus Wang Tianrong berdiri dan memintanya untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan, masalah ini akan diserahkan kepada saya. Tang Yi memiliki hubungan yang hebat dengan keluarga Wang saya dan Zhong Yao adalah pamannya. Ini sama dengan mengatakan bahwa Tang Yi juga setengah dari keluarga Wang saya. Jika Tang Yi dalam masalah, itu juga mengatakan bahwa itu adalah bisnis Wang saya. Secara alami, keluarga Wang saya berkontribusi. Oh, karena itu masalahnya, maka Tianrong akan melakukannya untukmu. Ingat, kamu harus melakukan yang terbaik. Musuh Tang Yi, bahkan jika dia dewa, harus menariknya keluar. Wakil Presiden Huang kata tegas. Jaga Tang Yi. Iya. Utusan khusus Wang Tianrong menjawab. Segera, dia menoleh lagi dan berkata kepada Tang Yi. Tang Yi, Anda dapat yakin bahwa bisnis Anda adalah bisnis Wang saya. Kami akan membantu Anda menemukan pembunuhnya dan membantu Anda membalas dendam. Baiklah, terima kasih utusan khusus Wang, kata Tang Yi penuh rasa terima kasih. Jangan terlalu sering memanggil utusan khusus Wang. Kamu panggil Paman Zhong Yao, maka aku kakekmu, kamu bisa memanggilku kakek Wang, kata Wang Tianrong. Oke, kakek Wang. Tang Yi berkata langsung. Wang Tianrong dan Wang Zhong Yao sangat puas ketika mereka mendengar Tang Yi menyebutnya. Saudara Wang, ini agak berlebihan. Saya pikir kompetisi harus didasarkan pada kondisi yang diberikan oleh kompetisi tinggi, daripada bermain kartu emosional. Saudara Wang, kamu agak terlalu baik untuk melakukan ini. Melihat utusan khusus Wang Tianrong menggunakan ini untuk mempersempit identitasnya dengan Tang Yi, beberapa utusan khusus lainnya menjadi tidak puas. Namun, utusan khusus Wang Tianrong mengabaikan mereka dan diam-diam memuji dirinya sendiri. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang ini,
sungguh luar biasa, sungguh sempurna. Chapter 480. Utusan khusus Wang Tianrong ingin datang. Meskipun Wang Zongyao memiliki hubungan yang baik dengan Tang Yi, itu hanya baik. Tang Yi tidak memiliki janji pribadi bahwa dia pasti akan bergabung dengan keluarga Wang, jadi tidak ada asuransi. Dalam persaingan sengit dengan beberapa utusan lainnya, dalam persaingan kondisi materi yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kondisi, keluarga kerajaannya mungkin tidak selalu memenangkan yang lainnya. Tang Yi, bakat ini, mungkin tidak benar-benar mampu bersaing. Oleh karena itu, Wang Tianrong berdiri dan mengambil inisiatif setelah mendengar tentang keluarga Tang. Jika dia membantu Tang Yi menemukan pembunuhnya, jika dia membantu Tang Yi membalas dendam, bukankah Tang Yi berutang budi pada mereka? Ditambah dengan hubungan satu sama lain, apakah tidak pantas bagi Tang Yi untuk bergabung dengan keluarga Wang? Sekalipun utusan lain datang dengan kondisi yang tidak kalah menyenangkan dan menghasilkan hal-hal yang lebih baik, apa yang dibandingkan dengan hubungan utama. Selain itu, dengan karakter Tang Yi, dia pasti akan memilih yang terakhir 100%. Lagi pula, mungkinkah musuh-musuh pemusnahan tidak dibagi? Dengan cara ini, bagaimana bisa utusan lain bersaing dengan keluarga kerajaannya? Memikirkan hal ini, Wang Tianrong tidak bisa membantu tetapi merasa lebih bangga, merasa bahwa dia masih merupakan pedang yang sangat berharga, dan kepalanya sangat baik sehingga dia membuat keputusan yang cerdas. Tiga utusan lainnya di pihak itu menyesal. Mereka menyesal tidak melangkah maju untuk membantu Tang Yi menemukan pembunuhnya. Mereka menyesal diculik oleh utusan Wang Tianrong. Beberapa orang menatap rubah tua Wang Tianrong dengan kebencian. 100 kali. Oke, hal-hal Tang Yi seperti ini, dan hal-hal Master Istana Qiang, aku akan membuat keputusan setelah aku melapor ke kepala rumah. Selain itu, Tang Yi benar-benar datang kepadamu hari ini, dan aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Huang Fu kata sang master. Wakil Tuhan, tolong katakan, Tang Yi berkata dengan hormat. Inilah masalahnya. Menurut laporan beberapa utusan dan rekomendasinya, saya merasa tidak pantas untuk tetap berada di pemerintahan asing dengan kekuatan Anda, jadi saya memutuskan untuk merekrut Anda ke dalam pemerintahan internal dan menjadikan Anda sebuah pemerintahan internal. Murid. Huang Fufu menyatakan kepada Tang Yi. Setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yi buru-buru membungkuk tangannya dan berterima kasih, terima kasih, Wakil Tuan Guru, ini adalah suatu kehormatan bagi para murid. Jangan terburu-buru dan terima kasih dulu. Wakil Presiden Huang melambaikan tangannya dan melanjutkan. Sebenarnya, tidak pantas menjadi murid pemerintahan dalam dengan kekuatanmu. Aku mendengar bahwa kamu telah mengalahkan ketiga utusan, dan kekuatan telah mencapai tingkat di atas Zonzong. Seharusnya bisa mendapatkan status yang lebih tinggi. Jadi aku memutuskan untuk menunjukmu sebagai utusan khusus, tapi... Setelah jeda, Wakil Presiden Huang tersenyum sedikit sebelum melanjutkan. Namun, sebelum menjadi utusan khusus, saya memiliki tugas di sini, dan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda hanya dapat secara resmi menunggu Anda untuk menyelesaikan hal ini dengan sempurna. Diperintahkan untuk menjadi utusan khusus dan menjadi utusan termuda dalam sejarah kita di Sifu. Tugas. Lakukan satu hal. Wen Yan berkata bahwa Tang Yi tidak sesenang yang dibayangkannya, tetapi bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Wakil Tuan, saya tidak tahu apa yang diperlukan para murid untuk melakukan sesuatu, berapa lama? Kapan itu? Bagaimana? Wakil Presiden Huang bertanya sejenak dengan bingung. Oh, ini masalahnya. Murid akan pergi ke Dongyu setelah periode waktu tertentu untuk melakukan masalah pribadi, dan masalah ini telah disepakati dan tidak dapat diubah. Aku takut bahwa akan ada konflik waktu antara kedua hal, jadi ini satu-satunya pertanyaan. Tang Yi menjelaskan. Oh. Kamu punya sesuatu untuk dilakukan. Lalu aku akan berbicara tentang tugas yang kuberikan padamu. Mari kita lihat apakah akan ada konflik.
Jika demikian, aturlah kamu untuk melakukan yang lain. Bukan apa-apa. Wen Yan mengatakan bahwa Wakil Presiden Huang sedikit terkejut, tetapi dia sangat mudah untuk berbicara. Dia tidak secara langsung membatalkan pencalonan Tang Yi sebagai utusan, tetapi lebih cenderung untuk berdiskusi dengan Tang Yi. Selain itu, Tang Yi dapat mengubahnya jika benar-benar tidak ada waktu. Ini sangat bagus untuk Tang Yi. Tentu saja, utusan khusus Huang Fufu ini awalnya ingin memberi Tang Yi, membiarkan Tang Yi melakukan sesuatu, untuk melakukan tugas, kebetulan, hanya ingin Tang Yi Duo menambah wawasan. Bahkan jika Tang Yi tidak pergi bekerja, Wakil Presiden Huang masih akan memberi Tang Yi nama utusan khusus ini. Inilah yang dihargai Sifu Tang Yi. Tang Yi sangat jenius, tentu saja mereka harus dikelilingi oleh banyak hal. Segera, agar Tang Yi tidak saling bertentangan dalam hal waktu, Wakil Presiden Huang mengatakan tugas yang diberikan kepada Tang Yi saat ini, dengan mengatakan, sebenarnya, masalah ini tidak sulit, 15 bulan depan, kami di Sifu Neifu akan mengirim tim murid dari Neifu ke Ziyunmen di wilayah timur untuk berdiskusi dengan para murid Zifumen. Ini adalah pertukaran normal yang dimiliki Sifu dan Ziyunmen kami setiap tahun. Tahun lalu, mereka Ziyunmen datang ke Sifu kami untuk berkomunikasi, jadi tahun ini kami pergi ke Ziyunmen di wilayah timur untuk berkomunikasi, dan aku memberimu misinya adalah membawa tim ini ke gerbang Ziyun dengan aman dan kembali dengan aman sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin tim, pimpin para murid pemerintahan dalam ke gerbang Ziyun untuk berdiskusi dan bertukar. Dan kemudian kembali dengan selamat. Tang Yi sedikit terkejut tidak mengharapkan tugas seperti itu sama sekali. Dan Wakil Presiden Huang melanjutkan sedikit, dan melanjutkan, ya, selain itu, 15 bulan dari bulan depan, sekarang masih ada 1 bulan waktu persiapan. Pada bulan ini, saya akan memberi Anda inspeksi. Sebagai inspektur, biarkan Anda membawa tim ini sebagai inspektur, dan pergi dalam 3 hari, kemudian ikuti rute yang saya berikan kepada Anda, saat bepergian ke wilayah timur, sambil memeriksa status kota-kota di wilayah barat. Hal-hal, bagaimana dengan itu, Tang Yi, apakah Anda melihat apakah ada konflik waktu? Jika ada konflik, saya akan menyerahkan masalah ini kepada orang lain, dan saya dapat mengatur agar Anda melakukan hal lain. Tidak, para murid tidak bertentangan dengan masalah ini, jadi biarkan para murid melakukannya. Tang Yi buru-buru berjanji. Tentu saja, hal ini lebih dari non-konflik, terlalu non-konflik. Tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari ketika Tang Yi dan Sangguan Siyu menyetujui kontrak setengah tahun. Wakil Presiden Huang meminta Tang Yi untuk memimpin tim ke gerbang Ziyun pada hari ke-15 bulan depan, sehingga para murid dari pemerintahan dalam dan para murid gerbang Ziyun dapat saling belajar satu sama lain. Ini hanyalah pengaturan Tuhan. Itu terlalu kebetulan, terlalu cocok. Bagaimana bisa Tang Yi tidak menerima kebenaran? Meskipun sedikit kesulitan untuk memeriksa kota sebagai inspektur, Tang Yi dapat menyelesaikan kontrak setengah tahun dan menyelesaikan pernikahan dengan Sangguan Siyu, mengapa tidak melakukannya? Itu hanya berguna. Baiklah, karena tidak ada konflik dalam waktu, maka masalah ini akan diserahkan kepada Anda. Sekarang, Anda secara resmi akan menjadi utusan khusus Kuasi. Kemudian, saya akan membiarkan utusan khusus Wang Tianrong membawa Anda untuk menerima pesanan khusus dari utusan khusus Sifu. Kartu dan beberapa item logo, ketika Anda kembali dari wilayah timur, kami akan secara resmi menyegelnya di depan seluruh mansion barat, kata Huang Fufu sambil tersenyum. Terima kasih, Wakil Tuhan, Tang Yi berterima kasih. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.